Selanjutnya, kita akan langsung masuk pada acara utama, yaitu materi terkait pelaporan LPJ Bendahara dalam rangka implementasi Cortex, yang akan disampaikan oleh Mbak Rizky selaku narasumber. Kepada Mbak Rizky, kami persilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelum mulai, saya izin pantun dulu ya. Bertamasya ke Pulau Wakatobi, pulaunya cantik di Sulawesi Tenggara. Dengan saya Rizky Monitasari akan membahas materi LPJ Bendahara. Baik Bapak Ibu, izin kita akan membahas materi terkait dengan penyusunan LPJ Bendahara atas implementasi Cortex ya. Mungkin di sini ada beberapa Bapak Ibu yang menjadi bendahara baru di tahun 2025 atau mungkin ada bendahara-bendahara lama, dan di sini nanti kita akan menjadikan sosialisasi ini salah satunya sebagai refreshment kepada bendahara-bendahara yang lama, serta juga untuk menyamakan persepsi ya Bapak Ibu ya terkait dengan pencatatan atas implementasi dari Cortex untuk pelaporan LPJ bendahara. Mungkin Bapak Ibu di sini juga beberapa ada yang sudah pernah mengikuti sosialisasi Cortex ya Bapak Ibu ya, karena sudah beberapa kali diadakan oleh kantor pusat. Namun mungkin di sini kita perlu melakukan pembahasan lagi. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sebelumnya belum sempat mengikuti, nanti kita akan bahas atau mungkin ada beberapa pertanyaan dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara yang mungkin Bapak Ibu merasa bingung dan perlu berkoordinasi dengan KPPN, mungkin nanti bisa ditanyakan sekaligus. Baik, mungkin untuk yang pertama Bapak Ibu kita refreshment terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, kita bahas terlebih dahulu terkait dengan LPJ Bendahara. Next. Baik, untuk bendahara sendiri, ini kalau kita lihat dari pengertiannya ya Bapak Ibu, ini merupakan orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan juga mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya untuk keperluan belanja dalam pelaksanaan APBN ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam hal menatausahakannya ini dan juga menyampaikan laporannya ini, Bapak Ibu kan tentunya mengacu atau berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada ya Bapak Ibu ya. Dan itu peraturan-peraturan ini juga sering update, tergantung juga dengan aplikasi-aplikasi yang ada, menyesuaikan perkembangan zaman juga. Jadi Bapak Ibu juga perlu mengetahui, perlu mengupdate informasi-informasi ataupun pengetahuannya terkait dengan penatausahaan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai bendahara pengeluaran. Mungkin kalau pembahasan saat ini lebih kepada bendahara pengeluaran ya Bapak Ibu ya, karena hal ini terkait dengan pemotongan dan juga pemungutan pajak dari aplikasi Cortex. Nah, next terkait dengan LPJ bendahara sendiri, yang kita tahu bahwasannya LPJ sendiri ini disusun oleh bendahara secara bulanan dan disampaikan kepada KPPN maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali diatur lebih lanjut apabila memang ada pengaturan-pengaturan lain ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk penyampaian LPJ bendahara sendiri, LPJ ini harus disampaikan, kalau untuk formatnya kita sudah menggunakan aplikasi Sakti ya Bapak Ibu ya, jadi sudah lebih mudah untuk menyesuaikan formatnya karena sudah secara tersistem by Sakti. Itu kita tinggal mengunduh konsep-konsepnya, kemudian disampaikan kepada KPPN, itu berupa yang pertama daftar rincian saldo rekening yang dikelola bendahara, termasuk juga rekening koran atas rekening yang dikelola oleh bendahara. Kemudian ada berita acara pemeriksaan kas dan juga rekonsiliasi, konfirmasi penerimaan negara, dan juga dokumen pendukung lainnya seperti BA kas di atas 50 juta, atau mungkin adanya konfirmasi secara manual ya Bapak Ibu. Nah, untuk LPJ sendiri, ini di dalamnya memuat terkait dengan keadaan pembukuan, baik dari saldo awal, kemudian transaksi Bapak Ibu sekalian, hingga saldo akhirnya di akhir bulan. Serta yang kedua itu terkait dengan keadaan kas. Yang ketiga ini terkait rekonsiliasi internal, jadi apakah jurnal-jurnal yang terbentuk pada modul akuntansi dan pelaporan itu sudah sesuai dengan yang ada di pencatatan bendahara atau di modul bendahara.
serta adanya penjelasan atas selisih-selisih yang mungkin sebetulnya tidak seharusnya ada ya Bapak Ibu ya pada LPJ Bendahara sendiri, namun mungkin adanya error sistem atau mungkin ada hal-hal lain yang mempengaruhi adanya selisih tersebut, maka hal tersebut perlu disampaikan pada LPJ Bendahara. Nah, untuk LPJ Bendahara sendiri ini dikirimkan setiap bulan kepada siapa saja Bapak Ibu, kepada Kuasabun atau kepada KPPN, kemudian kepada Menteri atau pimpinan lembaga, dan juga kepada BPK untuk bahan dalam auditnya. Mungkin kalau untuk BPK sendiri disampaikan pada saat penyusunan laporan ya Bapak Ibu ya, pada saat periode penyampaian laporan. Next. Nah, untuk prosesnya sendiri, mungkin beberapa Bapak Ibu di sini sudah banyak yang mengetahui terkait dengan proses penyusunan atau penyampaian LPJ kepada KPPN ya Bapak Ibu ya. Namun mungkin izin merefresh kembali terkait dengan prosesnya pada aplikasi Sakti. Di sini pada saat Bapak Ibu sekalian melakukan cetak LPJ Bendahara pada menu cetak LPJ, yang pertama Bapak Ibu menginput saldo kas tunai dan juga saldo per rekening, di mana saldo kas tunai sendiri Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ingat, saldo kas tunai ini tidak hanya saldo di berangkas bendahara atas sisa dari transaksi Bapak Ibu sekalian, namun juga termasuk dalam hal ini kas lainnya, yaitu pungutan-pungutan pajak yang belum Bapak Ibu setorkan, itu juga menjadi bagian dari nilai saldo kas tunai. Kemudian untuk saldo per rekening sendiri, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan yang ada di rekening koran Bapak Ibu sendiri. Kemudian yang kedua yakni bendahara melakukan unggah salinan rekening koran. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan Bapak Ibu pada saat mengupload atau mengunggah salinan rekening korannya, dipastikan kembali bahwa tanggal dari rekening koran tersebut adalah tanggal transaksi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan. Tanggal 30, tanggal 31 atau mungkin kalau untuk bulan Februari nanti sampai tanggal 28 Februari. Nah, kemudian yang ketiga, bendahara memberikan penjelasan selisih kas apabila ada. Jadi mungkin apabila ada selisih karena kesulitan pecahan uang kecil atau mungkin karena adanya selisih-selisih yang lain, itu bisa dilakukan penjelasan pada LPJ bendahara. Kemudian bendahara melakukan penyimpanan konsep yang nantinya akan membentuk beberapa konsep, yakni LPJ bendahara, saldo rekening, hasil pemeriksaan kas, konfirmasi penerimaan negara, dan juga mungkin kalau sekarang sudah muncul suplemen LPJ ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengunduh satu persatu seluruh dokumen tersebut dan melakukan pengecekan kembali. Bendahara melakukan validasi atas LPJ-nya, mungkin sudah disediakan juga menu validasi ya Bapak Ibu ya, dan menu tersebut sudah bisa dilakukan validasi atau pengecekan terlebih dahulu oleh masing-masing bendahara sebelum dikirimkan ke KPPN. Biasanya kalau valid ini warnanya hijau ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya setelah bendahara melakukan validasi dan mengirimkan kepada KPA, nanti KPA juga akan melakukan validasi atas LPJ bendahara yang dikirimkan oleh bendahara. Kemudian setelah dilakukan validasi oleh KPA, maka bendahara harus mengupload dokumen-dokumen, yakni LPJ-nya, saldo rekening, kemudian untuk konfirmasi penerimaan negara sendiri, itu apabila mungkin ada konfirmasi penerimaan negara yang dilakukan secara manual ya Bapak Ibu ya, serta hasil pemeriksaan kas. Dan jika mungkin ada dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilampirkan, maka bisa dilampirkan seperti BA Kas tadi. Kemudian untuk pengiriman LPJ-nya bisa dilakukan dari menu di KPA, di user KPA maupun di user bendahara kepada KPPN. Mungkin itu sekilas kita refreshment kembali atas penyusunan LPJ bendahara. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban administrasi perpajakan pada Kementerian Negara atau lembaga pada aplikasi Sakti ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, mungkin kita kemarin sudah mendapatkan pedoman, dalam hal ini adalah surat edaran nomor 1/PB tahun 2025 yang pada intinya
maksud dan tujuan diterbitkannya SE tersebut adalah untuk memberikan pedoman bagi pejabat perbendaharaan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya berupa pemotongan atau pemungutan pajak, pemungutannya, pembuatan bukti potong atau pungutan pajak, kemudian perekamannya seperti apa, kemudian penyampaian SPT masanya seperti apa, serta mungkin ada beberapa hal yang diatur kembali seperti batas waktu dalam penyetorannya dan lain-lain. Jadi SE1 P/PB nomor tahun 2025 kemarin itu menjadi salah satu pedoman baru ya Bapak Ibu ya dalam hal penatausahaan dan juga pelaporan untuk perpajakan. Next. Nah, apa saja sih isi yang penting atau prinsip-prinsip pengaturan dalam surat edaran tersebut? Yang pertama itu terkait dengan proses bisnis pada Ditjen Pajak. Jadi administrasi perpajakan bendahara sendiri ini terkait dengan penyetoran pajak yang dipotong atau dipungut bendahara, kemudian pembuatan bukti pemungutan maupun pemotongannya untuk semua jenis penghasilan, baik itu melalui potongan UPT-UP maupun melalui pembayaran LS. Kemudian adanya pengaturan terkait penyampaian SPT yang dilakukan melalui Kortex, serta pembayaran yang menurut ketentuan dikenakan PPN, maka penyedia barang atau jasa wajib menyampaikan faktur pajak pada saat penagihan. Jadi mungkin Bapak Ibu sebelum bertransaksi bisa mengecek terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya atas transaksi tersebut, apakah memang nantinya akan menimbulkan kewajiban perpajakan atas PPN atau tidak, seperti itu. Karena mungkin beberapa rekanan-rekanan yang ada di wilayah Kepri sendiri mungkin beberapa belum berstatus PKP yang artinya belum bisa menerbitkan faktur pajak. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan probis di satuan kerja sendiri, untuk saat ini memang diatur dalam SE sendiri itu untuk perhitungan besaran potongan maupun pungutan pajaknya ini dilakukan oleh PPK, serta untuk kewajiban pemungutan, perekaman pemotongan dan pemungutan pada sakti, penyetoran pada Kortex, pembuatan bukti potong, perekamannya, serta penyampaian SPT-nya ini masih di bendahara ya Bapak Ibu ya. Jadi kebenaran atas pemungutan ataupun pemotongan yang telah dilakukan oleh PPK pada saat membuat SPBY yang disampaikan kepada bendahara itu juga perlu dilakukan verifikasi kembali ya oleh bendahara sendiri yang memiliki kewajiban atas pemotongan dan juga pemungutan pajak. Kemudian nantinya akan diverifikasi lagi juga kebenaran atas bukti store dan juga bukti potongnya oleh PPSPM saat mengajukan SPM GUP maupun TUP ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin atas bukti store-nya, atas bukti pemungutan dan pemotongannya itu juga bisa dilampirkan sebagai dokumen pendukung ya pada dokumen GUP maupun TUP dari Satkar masing-masing. Kemudian terkait dengan penyesuaian probis yang ada di aplikasi Sakti, mungkin tadi juga telah disebutkan oleh Pak Teguh, di mana adanya penambahan akun 411618 atau pendapatan pajak tidak langsung lainnya deposit pada aplikasi Sakti yang sebelumnya belum ada ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu bendahara di sini yang sudah menggunakan akun tersebut untuk proses LPJ bendahara bulan Januari ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah adanya penambahan uraian akun debitif dalam fitur isian aplikasi Sakti. Untuk penambahan uraian ini sebenarnya adalah untuk mempermudah bendahara pada saat nantinya melaporkan SPT massa. Jadi karena semua akunnya sama nih 411618, pada saat SPT massa mana yang PPN, mana yang PPH itu bisa dibedakan sesuai dengan catatan pada pungutan Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mempermudah dalam hal pelaporan SPT massanya nanti. Next. Nah, mungkin terkait dengan prosedurnya atau proses administrasi pencatatan pada aplikasi Sakti, ini yang pertama ini dimulai dari operator pembayaran yang melakukan pencatatan potongan ataupun pungutan pajak yang telah dihitung oleh PPK pada menu pencatat SPBY. Jadi di sini sudah tersedia ya Bapak Ibu ya akun 411618. Jadi mungkin nanti bisa dicek kembali adakah Bapak Ibu yang belum ada akun ini muncul. Seharusnya normalnya sudah ada ya Bapak Ibu ya di semua Satker sudah bisa mencatat pungutan menggunakan akun 411618. Next.
Yang berikutnya, bendahara melakukan verifikasi kebenaran perhitungan pajak yang dihitung oleh PPK pada SPBY-nya, serta melakukan pemungutan dan juga pemotongan pajak, dan juga melakukan perekaman pada menu transaksi dan mencatat pungutan pajak. Jadi seperti biasa ya Bapak Ibu ya, kita mencatat pungutan pajak, namun mungkin kita bisa memberikan penjelasan lebih pada keterangan atau uraian pungutan pajaknya ini sendiri, bila mana mungkin Bapak Ibu mencatat dalam satu SPBY itu ada 2 pungutan, baik itu PPN, PPH misalkan. Nah, itu bisa diberikan keterangan berapa nilai dari PPN-nya dan berapa nilai dari PPH-nya. Namun jika terdapat 2 jenis pungutan pajak yang berbeda akun, contohnya PPN dan PPH yang dicatat secara terpisah, maka Bapak dan Ibu bisa mencatat salah satu pungutannya saja di SPBY, kemudian pungutan yang lainnya dicatat sebagai pungutan lain-lain. Ya, next. Nah, ini contohnya pada saat adanya pencatatan terpisah untuk 2 akun pajak yang berbeda, dan kemudian Bapak Ibu sudah menyetorkan kedua pungutan tersebut dengan menggunakan billing yang berbeda. Jadi ada 2 billing dalam satu SPBY, maka salah satunya Bapak Ibu bisa catat menggunakan pungutan lain-lain. Nah, di keterangannya juga Bapak Ibu bisa berikan keterangan yang cukup ya. Ini nantinya juga akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk pelaporan SPT masanya. Next. Kemudian untuk pencatatan pungutan atas keterlanjuran setoran beberapa pungutan pada SPBY yang berbeda dalam satu kali penyetoran deposit pajak. Jadi contohnya mungkin bendahara ada 3 SPBY dan 3-tiganya ini ada pungutan pajak, yang mana 3-tiganya ini disetorkan dalam satu deposit yang sama. Maka gimana caranya Bapak Ibu agar bisa mencatat dalam satu setoran yang sama? Yakni adalah menyamakan NPWP-nya. Namun kalau menyamakan NPWP-nya kan artinya Bapak Ibu harus menyamakan rekanannya ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak perlu sampai menyamakan rekanannya juga Bapak Ibu. Nah, di sini ada fitur untuk mengubah NPWP. Jadi jika mungkin ada 3 SPBY dengan rekanan yang berbeda-beda, NPWP-nya berbeda-beda, kemudian Bapak Ibu menyetorkan pungutan atau potongannya dari ketiga SPBY tersebut secara bersamaan dalam satu billing deposit, maka Bapak Ibu bisa menyamakan NPWP dari ketiganya ini pada menu pungutan pajak. Pada menu pungutan atau potongan pajak itu ada menu ubah NPWP sebagaimana yang tertera ya Bapak Ibu pada presentasi. Bapak Ibu bisa klik ubah NPWP, kemudian NPWP-nya bisa diganti dengan NPWP bendahara. Nah, jadi ketiga SPBY tersebut bisa diganti dengan satu NPWP yang sama, contohnya yakni NPWP bendahara. Kemudian pada saat perekaman setoran nanti bisa dipilih ketiganya sekaligus untuk pencatatan satu NTPN. Next. Nah, ini mungkin bila mana ada pungutan ya, di sini kan akunnya sama ya Bapak Ibu ya, akunnya sama, kemudian NPWP-nya misalkan sama, misal ada pungutan pada NPWP tersebut ada 3 pungutan, maka dia akan muncul semua. Nah, 3-tiganya itu bisa dipilih, kemudian Bapak Ibu bisa mencatat satu NTPN saja. Apabila mungkin ada penyetoran pajak yang digabung gitu ya, sudah terlanjur digabung. Walaupun mungkin secara aturan itu sebetulnya penyetoran atas pajak yang dipotong atau dipungut bendahara itu dilakukan per jenis pajak dan per jenis transaksi. Namun untuk saat ini pencatatan pada aplikasi Sakti ini memberikan fleksibilitas ya Bapak Ibu ya. Mungkin bila mana ada yang sudah terlanjur atau sudah menyetorkan sekaligus itu masih memungkinkan atau masih bisa dilakukan pencatatan di aplikasi Sakti. Next. Terkait dengan pengaturan yang lainnya, ini untuk perpajakan atas transaksi LS sendiri untuk pemotongan dan juga pemungutannya. Ini dilakukan pada saat SP2D LS, jadi tanggal potong atau tanggal pungutnya sama dengan tanggal SP2D-nya ya Bapak Ibu ya. Kemudian potongan atau pungutan atas PPN maupun PPH-nya ini menggunakan akun asli. Jadi apabila dia PPN 411211, kemudian apabila PPH 22 411 122 atau tidak menggunakan akun deposit. Kemudian nomor SP2D ini sendiri sama dengan nomor NTPN-nya ya Bapak Ibu. Jadi kalau disuruh diminta oleh rekanan misalkan berapa nomor NTPN atas transaksi LS-nya, yaitu sama dengan nomor SP2D-nya.
Kemudian untuk administrasi lainnya dari penerbitan SE 1 PB 2025 ini, yang pertama, apabila pemotongan atau pemungutan pajak yang sudah disetor ke kas negara dengan akun pajak yang seharusnya sebelum diterbitkannya SE, agar ditindaklanjuti dengan penyampaian SPT massa. Jadi mungkin kalau secara Kortex itu kita bisa menyampaikan atau menyetor pajak itu dalam 2 mekanisme ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kita buat dulu sampai SPT massanya selesai, kemudian kita setorkan menggunakan akun yang asli, atau kita buat deposit pajak. Setiap kita pungut, kita langsung buat deposit pajak, kita setorkan depositnya terlebih dahulu, kemudian nanti pada saat penyusunan SPT massa, kita melakukan perubahan akun ya, istilahnya seperti itu. Nah, namun atas penerbitan SE ini, mungkin kalau yang sebelum diterbitkan SE ini masih diperbolehkan ya Bapak Ibu ya, ditindaklanjut dengan penyampaian SPT massa, kemudian baru disetorkan menggunakan akun pajak yang seharusnya. Namun pada SE sendiri pengaturannya adalah untuk potongan atau pungutan pajak yang dipungut oleh bendahara itu harus menggunakan akun deposit pajak. Nah, untuk pengaturannya sendiri juga ini dipotong atau dipungutnya itu paling lambat 3 hari kerja setelah perekaman pemotongan atau pemungutan pajak pada modul bendahara sakti. Jadi 3 hari setelah Bapak Ibu melakukan perekaman atas pemungutan pajak atas transaksi yang dilakukan itu harus segera dilakukan penyetoran. Maksimal batasnya adalah 3 hari ya Bapak Ibu. Kalau mungkin dulu kita pakai UP batasnya adalah 7 hari. Saat ini untuk akun deposit sendiri ini batasnya adalah 3 hari. Kemudian untuk potongan dan pungutan pajak yang belum disetor, nah setelah adanya SE ini maka harus disetor menggunakan akun deposit. Kecuali tadi yang LS ya Bapak Ibu ya. Next, mungkin ini terkait dengan bagian alur penatausahaannya, di mana untuk LS sendiri ini langsung ya Bapak Ibu ya, proses penyelesaiannya menggunakan akun yang sama atau akun yang asli. Sedangkan kalau untuk pemrosesan pajak, pemungutan dan juga pemotongan melalui UP atau TUP, atau dalam hal ini melalui pembuatan SPB terlebih dahulu, maka harus menggunakan akun 411618. Ini mungkin terkait dengan bagian alurnya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, mungkin kalau secara umum ini yang bisa kami sampaikan, nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan pertanyaan atau mungkin kita berdiskusi. Mungkin ada beberapa hal-hal yang mungkin di kami masih sesuai atau masih normal ya. Namun kan kalau di Satker mungkin ada hal-hal lain yang terjadi yang mungkin tidak ada di pengaturannya, yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bahan pembahasan pada sosialisasi kali ini, mungkin nanti bisa disampaikan. Nah, mungkin dari kami cukup sekian. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Rizky selaku narasumber untuk pemaparan materi terkait pelaporan LPJ Bendahara dalam rangka implementasi Kortex. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, akan kami buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin ada hal yang ingin didiskusikan, kami persilakan boleh raise hand ataupun melalui chat. Baik, ada satu dari Bu Andriana KPU, silakan Ibu. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Terdengar ya, yang Mbak tadi terkait pungutan pajak deposit, itu saya nyimaknya terlalu cepat kayaknya Mbak Rizky menjelaskan. Apabila ada 2 potongan pajak deposit, misalnya kita potong PPN sama PPh 22. Nah, yang pertama kan kita udah input 411618 atas PPN. Nah, untuk PPh 22-nya cara menginputnya tambahan pungutan pajaknya bagaimana ya? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Nanti mungkin kita akan
Coba jelaskan sedikit lebih pelan ya Mbak Rizky ya. Selanjutnya sebelum Mbak Rizky menjawab, apakah ada lagi Bapak Ibu, Mas Mbak yang ingin bertanya terkait pelaporan LPJ Bendahara? Bisa raise hand atau melalui chat. Sepertinya belum ada ya. Kita mungkin menjawab pertanyaan dari Bu Andriana dulu. Kepada Mbak Rizky, kami persilakan. Oke. Oh ya. Baik, mungkin bisa dibukakan terlebih dahulu untuk slide nomor 10-nya ya, Mas Fazrul. Ya. Ya, baik. Mungkin ini contohnya dari Bu Andriana terkait dengan pungutan dan juga potongan pajak ya, Ibu ya. Di sini ada satu SPBY dengan 2 pungutan atau potongan. Misalkan ada PPN dan juga PPh pasal 22, ini contohnya seperti itu. Bila mana mungkin Ibu sudah terlanjur menyetorkannya dalam satu billing deposit pajak, jadi PPN dan PPh-nya itu digabung angkanya kemudian disetorkan dalam satu billing, maka itu bisa dicatat secara keseluruhan dalam satu potongan 411.618, nilainya adalah totalnya. Nanti pada saat pencatatan pungutan diberikan penjelasan di situ berarti PPN berapa, PPh berapa, atas pungutan apa. Kemudian pada saat penyetoran itu dicatat dalam satu setoran sesuai dengan penyetorannya. Namun apabila Bapak dan Ibu sekalian ini menyetorkan menggunakan billing yang berbeda, dalam hal ini antara satu potongan dan potongan yang lain, misalkan tadi PPN dan PPh, berarti ada satu billing PPN dan ada satu billing PPh, kemudian disetorkan secara terpisah, maka salah satu billingnya Bapak Ibu bisa catat sebagai pungutan di SPBY. Kemudian untuk pungutan yang lain, contohnya yang dicatat di SPBY adalah PPN-nya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk SPB-nya tetap nilai bruto ya Bapak Ibu ya, jadi nilai bruto setelah PPN. Itu pun ya tak lakoni lah. Kemudian pada saat pencatatan di SPBY cukup catat salah satu pungutannya, contohnya adalah PPN. PPN-nya saja, jadi nilainya sesuai nilai PPN. Kemudian Bapak Ibu bisa mencatat satu pungutannya lagi melalui menu pungutan, sama seperti saat kita mencatat pungutan ya Bapak Ibu ya. Di menu transaksi mencatat pungutan pajak, pungutan atau potongan pajak. Nah, di situ ada menu memilih ini pungutannya ini dari mana ya, sumber pungutannya ini dari mana, apakah dari perintah bayar, apakah dari GUPKKP, apakah dari lain-lain, atau mungkin ada PTUPKKP. Maka kita pilih yang dari lain-lain Bapak Ibu. Jadi kita pilih lain-lain, kemudian kita isikan, contohnya tadi adalah PPh pasal 22 ya, yang belum dicatat, kita catat di situ, kemudian NPWP-nya kita pilih, tanggalnya, keterangannya juga kita berikan keterangan yang sesuai, kemudian kita simpan. Nanti atas potongan dari lain-lain ini akan masuk ke menu setoran. Jadi Bapak Ibu bisa mencatat setoran atas pungutan lain-lain tersebut dan juga pungutan atas pungutan SPBY yang tadi untuk PPN-nya ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi mungkin apakah masih kurang pelan Ibu, atau mungkin ada yang perlu diperjelas lagi? Baik, terima kasih Mbak Rizky. Kepada Bu Andriana dari KPU Provinsi, apakah ada yang ingin ditambahkan Bu? Tadi untuk menu yang lain-lain itu ada di mana ya? Tadi kan di SPBY udah di-input yang 411618. Untuk yang penjelasan Mbak Rizky selanjutnya untuk yang lain-lain itu ada di mana ya? Di menu pungutan pajak ya? Iya, betul Ibu. Di menu pungutan pajak. Jadi kalau dalam kasus ini berarti ada 2 billing ya Bu ya? Ya, misalnya kita bikin 2 billing. Berarti setelah selesai bikin SPBY, saya pergi ke bendahara pungut pajak gitu ya, untuk nambah PPh 22-nya gitu ya? Benar, Ibu. Oke, siap. Saya paham. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Andriana dari KPU Provinsi Kepri. Selanjutnya, kami buka kembali Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya terkait
pencatatan pajak dalam rangka. Izin tanya, Mbak. Oh iya, boleh dari siapa dulu ini Bapak Ibu? Siti Sundari dari Kemenak Bintan, Mbak. Baik. Senang sekali pada pagi hari Baik. ini. Yang ingin saya tanyakan, Mbak Christine, terkait misalkan saat ini ada satu SPBI itu ada 5 orang yang harus kita pungut pajaknya, tapi dengan akun pajak yang sama, apakah kita pungutnya per orang atau bisa sekaligus menjadi satu potongan? Karena kemarin penjelasannya kalau tidak salah itu dipotong sesuai orangnya gitu. Jadi saya agak ragu di sana. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik. Pertanyaannya kalau dalam satu SPBY ada 5 orang yang akan dipungut ya, Bu Siti Sundari ya dari Kemenak Kabupaten Bintan. Baik, langsung saja Mbak Rizky, dipersilakan. Mohon izin Bu, berarti mungkin contohnya terkait dengan honor gitu ya Bu ya. Terus ada potongan PPH, Ya, betul. ada 5 orang, 5-5-nya ini beda semua, orangnya beda. Kemudian namun jenis pajaknya sama ya Bapak Ibu ya. Nah, sebetulnya kalau untuk pengaturan pada SE-nya sendiri itu disetorkan per billingnya itu adalah per jenis pajak dan per jenis transaksi. Jadi per jenis pajak dan per jenis transaksi. Dalam hal ini PPH 21 dalam satu SPBY. Nah, itu kan berarti kan ada satu jenis pajak dan satu jenis transaksi. Itu boleh disetorkan secara bersamaan Bu dalam satu billing seperti itu. Namun kalau Ibu mungkin merasa sulit untuk menata usahakannya nanti sehingga mungkin perlu dilakukan pemecahan billing, maka Ibu dapat melakukan pencatatan pada menu pungutan pajak lain-lain yang tadi ya Bu ya. Jadi yang dicatat pada SPBY hanya satu orang saja. Nanti yang 4 lainnya menggunakan pungutan lain-lain. Namun SE itu masih diperbolehkan Bu apabila di pungutan saja seperti itu. Karena nanti kan penyetorannya juga sama. Nah, nanti Ibu menyusun SPT baru diperbolehkan atau diklasifikasikan kembali ini potongan atas nama siapa, dan potongan atas nama siapa. Yang terpenting di sini adalah penyetorannya tidak terlambat juga ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau untuk saat ini masih ada relaksasi, untuk selanjutnya karena memang ada batas waktu juga dalam hal penyetorannya itu adalah 3 hari kerja. Jadi mungkin itu juga perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk pengaturan dalam SE sendiri itu disetorkannya per jenis pajak dan per transaksi. Jadi dalam satu transaksi untuk satu jenis pajak itu boleh disetorkan secara bersamaan. Dan untuk saat ini juga Sakti masih fleksibel, bisa ya istilahnya untuk mengakomodir adanya setoran dalam satu setoran atas beberapa transaksi pungutan maupun terpecah-pecah seperti itu Bu. Izin Mbak, lagi nambah boleh Mbak. Kemarin kan kalau menurut orang dari pajak itu nanti karena sistem pakai deposit berarti diakui pembayarannya itu saat sudah lewat bulan. Berarti setiap bulan itu ada terhutang pajak. Karena dia diakui saat masa pelaporan. Sedangkan tadi menurut Mbak kan katanya tidak boleh terlambat ya 3 hari setelah pemungutan. Seperti itu. Terima kasih Mbak. Mungkin saya yang salah maksud. Oh ya, mohon izin Bu. Mungkin kalau untuk di sini kan konteksnya adalah untuk penyetoran depositnya ya, Ibu ya. Jadi kita untuk menghindari keterlambatan atas penyetoran deposit yang sudah ada jangka waktunya tersebut, maka kita diminta untuk menyetorkan depositnya terlebih dahulu. Menyetorkan depositnya terlebih dahulu itu maksimal 3 hari setelah kita melakukan pemungutan. Namun untuk reklasifikasi atau penyetoran pajak ini sendiri nanti akan diakui oleh DJP itu pada saat Bapak Ibu sekalian melakukan penyampaian SPT, yang mana penyampaian SPT-nya itu kan dilakukannya di bulan depan ya Ibu ya istilahnya ya. Jadi dalam hal untuk menanggulangi agar Bapak Ibu sekalian ini tidak terlambat dalam hal penyetorannya, maka Bapak Ibu sekalian diminta untuk menggunakan
akun deposit terlebih dahulu, yang mana diatur bahwasannya akun deposit ini harus disetorkan maksimal 3 hari setelah Bapak dan Ibu sekalian memungut, seperti itu. Tapi kalau untuk Kemudian untuk selain barang mewah dan pengakuan untuk barang jasa, di untuk pajak jasa serta DJP barang tidak berwujud, apakah dia PPN masuk akun dihitung dengan cara memberikan PH21, tarif PPN dan lain sebagainya itu pada saat Bapak Ibu sekalian sudah melaporkan SPT. Karena kan sebetulnya memang ada 2 mekanisme ya Bapak Ibu ya dalam hal penyetoran pajak ini. Apakah Bapak Ibu sekalian membuat SPT dulu, kemudian menyetorkan sesuai dengan akun aslinya, atau Bapak Ibu sekalian menyetorkan menggunakan akun deposit. Namun di sini kita sudah punya pedoman ya Bapak Ibu ya, menggunakan SE 1 PB 2025 ini bahwasannya setelah SE ini terbit, maka Bapak dan Ibu sekalian diminta untuk menggunakan akun potongan deposit untuk mencatat pungutan dan juga potongan pajaknya. Nah, hal ini juga untuk mengurangi lah atau mungkin mencegah keterlambatan atas pembayaran dari pajak sendiri. Ini itu ya Bu. Ya, baik, Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Siti Sundari dari Kemenak Kabupaten Bintan untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari chat, mungkin kita bacakan. Mbak, kemarin sewaktu mencatat potongan di SPBY itu kan belum ada akun 411618. Jadi kami menginputnya normal seperti sebelum-sebelumnya. Untuk PPN pakai 411211 dan PPh 22 pakai 411122. Dan semua itu sudah di SPM-kan dan sudah jadi SP2D. Namun karena belum paham terkait Cortex ini, kami masih mencoba buat billing pakai DJP online. Ternyata tahun 2025 tidak muncul, sehingga pajak tersebut belum disetor. Bagaimana petunjuknya, Mbak? Mungkin Baik. langsung saja pertanyaan dari Ibu atau Bapak Kusuma Kepri. Silakan, Mbak. Silakan. Baik, terkait dengan mungkin akun 411618 yang memang baru tersedia di Sakti per bulan ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mungkin di bulan Januari Bapak Ibu sekalian sudah mencatat sesuai dengan akun aslinya dan itu memang sebelum terbitnya SE, maka Bapak dan Ibu sekalian diperbolehkan ya Bapak Ibu ya untuk menggunakan akun tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian karena sudah lewat bulan nih, bulan Januari sudah lewat, maka Bapak Ibu sekalian sudah bisa membuat SPT masa. Jadi SPT masa bulan Januari sudah bisa dibuat, yang sebetulnya batas waktu penyampaian SPT masa itu kan tanggal 20 ya Bapak Ibu ya. Namun mungkin karena adanya relaksasi ini masih bisa lah Bapak Ibu sekalian untuk disusun atau dibuat terlebih dahulu SPT masanya. Nah setelah Bapak Ibu selesai membuat SPT masa itu akan terbit billingnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu input terlebih dahulu ya pada Cortex-nya atas pungutan-pungutan apa saja, potongan-potongan apa saja untuk PPh maupun PPN-nya. Kemudian Bapak Ibu membuat SPT masa. Nah, setelah Bapak Ibu membuat SPT masa itu akan terbit billingnya dan billingnya itu akan sesuai dengan akun aslinya Bapak Ibu. Untuk yang transaksi bulan Januari ya Bapak Ibu ya, itu akan muncul sesuai dengan akun aslinya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan penyetoran sesuai billing tersebut. Masih diperbolehkan ya Bapak Ibu ya. Namun setelah terbitnya SE ini, Bapak dan Ibu sekalian dihimbau untuk selanjutnya menggunakan akun deposit. Nah, memang untuk DJP online per 2025 sudah tidak bisa lagi digunakan untuk membuat billing. Semuanya sudah by Cortex. Jadi Bapak Ibu diharuskan untuk menyampaikan SPT masa terlebih dahulu sebelum membuat billing, sebetulnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat billing sesuai dengan akunnya, maka Bapak Ibu harus membuat SPT masanya dulu. Sedangkan SPT masanya kan baru bisa kita buat bulan depan ya, atau di bulan berikutnya. Nah, untuk setelah terbitnya SE ini, maka Bapak Ibu diminta untuk menggunakan akun deposit. Namun untuk case yang tadi, karena ini adalah case sebelum adanya SE terbit, maka Bapak dan Ibu diarahkan untuk membuat SPT masa terlebih dahulu, kemudian akan muncul billing dari SPT masa tersebut atas pungutan-pungutan dan juga potongan-potongan yang sudah diinput. Nah, itu bisa dilakukan penyetoran. Nah, setelah dilakukan penyetoran, nanti akan muncul billing NTPN dan juga NTB-nya yang bisa dicatat di aplikasi Sakti. Mungkin itu ya, Ibu atau Bapak Kusuma. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Jadi
untuk kasus dari Mbak atau Bapak Kusuma ini berarti harus menyampaikan SPT masa terlebih dahulu ya Pak ya, karena sudah terlanjur menggunakan akun yang lama. Namun selanjutnya harus menggunakan akun deposit pajak. Baik, kepada Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin berdiskusi ataupun bertanya terkait penyampaian LPJ dalam rangka implementasi Cortex ini? Masih kami buka, Bapak Ibu silahkan. Berhubung ini sudah akhir bulan ya Bapak Ibu, sudah akan memasuki... izin Mbak. Baik. Silakan Pak. Izin Pak mau bertanya. Ini sedikit agak melenceng dari yang pembahasan Mbak. Kan kita kan di BPTD Kepri kita melakukan pembayaran honor pengelola keuangan itu menggunakan LS bendahara yang masuk ke rekeningnya bendahara. Nah, itu kan kita tuh buatnya itu bukan per nama. Jadi dalam satu SP2AD ada beberapa penerima yang kena pajak ataupun yang enggak. Nah, itu untuk pencatatan di Cortex-nya apakah kita tetap buat per SP2AD dengan nama BPTD atau kita buat per nama, Mbak? Izin arahannya. Baik, mohon izin Mas dari BPTD Kepri ini terkait dengan Cortex ya Mas ya. Untuk pengaturan sendiri untuk SPM LS ini kan sebetulnya memang menggunakan akun asli ya Mas ya, menggunakan akun asli. Kalau PPh pasal 21 ya berarti sesuai dengan akun PPh pasal 21-nya. Kemudian nanti pada saat penginputan di di Cortex sendiri, kalau tidak salah, kalau yang saya tahu sih itu sesuai dengan siapa saja yang kita potong gitu ya Mas ya. Jadi NPWP yang dipotong siapa saja, jadi per orangnya siapa saja. Namun pada saat Mas menginput dalam hal ini menginput setorannya yang nantinya akan diinput adalah nomor SP2D-nya itu secara keseluruhan ya, berarti dalam satu inputan lah istilahnya ya, satu inputan, satu nomor SP2D dengan satu jumlah. Maka nanti totalnya akan sama dengan jumlah yang dipotong, seperti itu. Tapi kalau untuk pemungutannya di Cortex setahu saya itu sesuai dengan siapa yang kita pungut atau siapa yang kita potong ya per NPWP-nya masing-masing, seperti itu. Mungkin itu Mas. Siap, Mbak. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak siapa Pak? Pandu, izin Mbak. Oh iya, Pandu, Pak Pandu. Mbak. Saya lupa. Ada Pak Pandu dari BPTD Kepri. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah ada lagi yang ingin berdiskusi? Oke, dari chat ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Satker 309311. Mbak, kirim LPJ dulu atau buat SPT masa dulu? Ya, baik. Mungkin terkait dengan pembuatan LPJ dulu atau SPT masa dulu, ini karena sudah terbit SE-nya ya Bapak Ibu sekalian ya, maka Bapak Ibu diharuskan untuk menyetor menggunakan akun deposit, yang tadi penyetorannya itu maksimal 3 hari ya. Nah, setelah itu ya berarti Bapak Ibu kewajiban sebagai bendahara adalah menyampaikan LPJ dan dalam hal ini masanya adalah sampai tanggal 10. Sedangkan kalau SPT masa sendiri kan masih sampai tanggal 20 ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan LPJ-nya ini maksimal tanggal 10. Jadi Bapak Ibu diminta untuk tetap menyampaikan LPJ sesuai dengan batas waktunya agar tidak terkena sanksi juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saran kami adalah mengirim LPJ dulu, kemudian SPT. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu dalam hal ini sampai tanggal 30 atau sampai akhir bulan sudah selesai menginput bupot-bupotnya, kemudian menginput juga di aplikasi Saktinya, maka bisa disampaikan di awal waktu untuk keduanya, seperti itu. Jadi baik LPJ maupun SPT masanya tidak ada yang terlambat. Namun dalam hal ini kalau untuk melihat batas akhirnya, LPJ ini lebih cepat daripada SPT masa ya Bapak Ibu ya. Karena memang tugas pokok atau penata usahaan bendahara sendiri, core-nya ada di
untuk penyusunan LPJ sendiri. Nah, untuk SPT masa ini juga merupakan kewajiban juga bagi Bapak Ibu sekalian sebagai bendahara. Jadi harus tetap diperhatikan batas-batas waktunya. Nah, untuk bulan depan, jadi untuk LPJ per Februari ini, Bapak Ibu sudah diharuskan menggunakan akun deposit pajak. Namun untuk yang case-nya seperti Bapak atau Ibu Kusuma tadi, karena itu potongan di bulan lalu, yang mungkin masih menggunakan akun yang lama atau akun aslinya, maka Bapak Ibu diminta untuk menyusun SPT masanya terlebih dahulu, kemudian melakukan penyetoran menggunakan billing yang sudah ada pada SPT masa tersebut. Nah, gimana kalau misalkan udah bulan Februari ternyata pungutan atau potongannya itu namun belum disetorkan, Bapak Ibu bisa diubah ya Bapak Ibu ya, diubah di SPB-nya. Sekalipun sudah di GU, untuk akun potongan itu masih bisa diubah. Jadi untuk per Februari ini Bapak Ibu sekalian diminta untuk menggunakan akun deposit. Kalau untuk yang Januari, mungkin sebelum adanya SE terbit, Bapak Ibu masih diperbolehkan untuk menggunakan akun asli, menyampaikan SPT masanya terlebih dahulu, kemudian membayarkan billingnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih kepada Mbak Rizky. Jadi untuk penyampaiannya, kalau berdasarkan batas waktu, seharusnya penyampaian LPJ terlebih dahulu ya Mbak ya. Tapi kalau seandainya baik LPJ maupun SPT itu bisa disampaikan di awal waktu, berarti bisa berjalan seiringan, begitu ya Mbak ya. Nah ini selanjutnya ada pertanyaan dari PTA Kepri. Apakah sama sekali tidak boleh pakai akun pajak yang sebenarnya? Nah langsung saja Mbak. Baik. Untuk potongan atau pungutan pajak di sini diatur dalam SE-nya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk potongan atau pungutan pajak yang sudah di-store untuk potongan atau pungutan pajak yang belum di-store, mohon maaf, yang belum disetor ke kas negara agar disetorkan dengan menggunakan akun deposit pajak sebagaimana diatur dalam surat edaran nomor SE 1 tahun 2025 ini ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin kita share juga terkait dengan SE 1 PB 2025-nya ini agar bisa menjadi oh ya baik, sudah di-share ya, sepertinya sudah di-share ke KTT. Mungkin Bapak Ibu juga bisa memedomani ya atas aturan baru tersebut. Mungkin ini hal baru untuk kita semua, tapi kita juga harus tetap bisa menyesuaikan dengan peraturan-peraturan maupun dengan petunjuk-petunjuk teknis yang ada. Bahwasannya untuk saat ini setelah SE ini terbit, Bapak dan Ibu sekalian diminta untuk menggunakan akun deposit dalam hal penyetoran pajaknya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Satker 30? Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau sudah terlanjur setor pajak dengan akun sebenarnya gimana untuk bulan Februari ini? Oke, baik. Kalau sudah terlanjur menyetor dengan akun pajak yang sebenarnya untuk bulan Februari ini berarti pada saat pembuatan akunnya, ini kan sebetulnya kan kalau di DJP di Kortex sendiri pembuatan akun itu hanya bisa untuk akun deposit sebetulnya, dan untuk akun yang sebenarnya itu hanya bisa setelah nanti SPT diterbitkan. Kalau dalam hal ini normalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Namun mungkin kalau ada hal-hal lain yang terkait dengan penyetoran pajak yang mana mungkin Bapak dan Ibu sudah terlanjur menyetor dengan akun aslinya dan menurut mekanisme Kortex itu masih dimungkinkan, itu kalau misalkan pada saat Bapak Ibu menyusun LPJ dan terkonfirmasi atas akun tersebut, atas penyetoran tersebut, itu seharusnya tidak menjadi masalah karena berarti uang yang dikelola Bapak Ibu dicatat sebagai pungutan dan setoran, kemudian pungutan dan setoran tersebut ada atau terkonfirmasi, itu sebenarnya tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Namun kalau merujuk pada SE, memang kita diharuskan untuk menggunakan akun deposit pajak seperti itu. Baik, begitu ya Pak ya dari PTA Kepri. Jadi kalau sudah melakukan penyetoran pajak, berarti kan pencatatannya juga masih bisa ya di Sakti ya Mbak ya. Sehingga coba, nah ini mungkin untuk seluruh Bapak Ibu Mas Mbak semuanya,
kalau ketika menyampaikan LPJ mungkin boleh dicek juga di bagian konfirmasi penerimaan negaranya ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita melihatnya dari situ. Ketika pajaknya masih berstatus NA, berarti mungkin ada pencatatan yang salah atau yang kurang sesuai yang mungkin boleh dikonsultasikan dulu ke kami sebelum disampaikan. Karena kalaupun nanti disampaikan pada akhirnya akan kami tolak juga begitu Bapak Ibu. Jadi nanti untuk setoran pajak yang sudah terlanjur disetor dengan akun yang sebenarnya ini Pak, boleh disampaikan dulu saja LPJ-nya. Nanti kita coba lihat apakah ada yang berstatus NA, tapi selama berstatus ada atau nanti kita bisa pakai konfirmasi manual, itu nanti bisa kita mungkinkan. Namun untuk selanjutnya, kami harapkan dapat langsung menggunakan akun deposit pajak. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait? Baik, Bu Andriana lagi ya? Ayo Bu, silakan, boleh. Ya Mbak, maaf sekali lagi. Kebetulan kami bulan Januari kemarin sudah memungut pajak dengan akun sebenarnya. Nah misalnya PPh 21, kami bikin 41121. Nah, sementara untuk setorannya kemarin saya buatkan deposit pajak, tapi baru distorkan di bulan Februari untuk pungutan pajak di Januari, karena Januari kan masih bermasalah Cortex-nya, jadi belum kita store. Nah, setorannya kami setorkan di Februari. Nah, itu bagaimana? Apakah di Januari itu pungutannya saya rubah ke akun deposit atau bagaimana? Terima kasih, itu aja. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada beberapa satker juga yang mengalami hal demikian. Mungkin kita bahas saja di sini. Kalau misalkan mungkin Bapak Ibu sekalian di bulan Januari itu masih menggunakan akun asli, kemudian pada saat penyetoran itu menggunakan akun deposit, maka Bapak dan Ibu disarankan atau diminta untuk mengubah yang ada di Sakti saja ya Bapak Ibu ya, diubah saja untuk pungutannya. Di situ kan masih bisa diubah selagi walaupun mungkin Bapak Ibu sudah melakukan GO ya atau PTUP, untuk SPB-nya masih dapat diubah, Bapak Ibu sesuaikan saja dengan akun deposit. Jadi karena yang sudah tersetor kan menggunakan akun deposit ya Bapak Ibu ya, sesuaikan saja dengan yang sudah tersetor tersebut agar nanti terkonfirmasi untuk pungutan ataupun potongan yang sudah disetorkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat penyusunan LPJ tidak ada yang NA karena beda akun ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau penyetoran atau pemungutannya sudah menggunakan akun deposit, Bapak dan Ibu sekalian juga nanti menggunakan akun deposit di Saktinya. Nah pada saat penyusunan SPT masa, nanti Bapak Ibu berarti memilih pembayaran menggunakan akun deposit. Seperti itu, tapi tidak jadi tidak terbentuk billing baru menggunakan akun asli, tapi bisa disetorkan menggunakan akun deposit yang sudah Bapak Ibu setorkan, seperti itu. Jadi di Saktinya diubah saja ya Ibu ya, sesuai dengan penyetorannya. Mbak. Kecuali Berarti kita akun apapun larinya ke akun deposit sama aja ya semua Mbak ya? Saja Pak ya, saja. Berapa ongkosnya? Ya Bu, akunnya sama dan tergantung berapa kali Ibu menyetorkan ya. Jadi ada berapa billing itu ya. Kalau misalkan dalam satu SPB ada 2 billing atau lebih, maka billing yang kedua dan ketiganya atau seterusnya itu menggunakan pungutan lain-lain. Tapi kalau hanya 1 billing saja, ya Bapak Ibu bisa catat dalam 1 pungutan SPB saja nilainya total seperti itu. Oke, baik Bu. Apakah ada yang ingin ditambahkan Bu Andriana? Oke, udah jelas. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Ibu, sama-sama juga Ibu Siti Sundari. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait penyampaian LPJ, pencatatan dan penginputan pajak di Sakti? Untuk akunnya betul ya, jadi akunnya sudah sama saat ini Bapak Ibu. Sekarang tergantung Bapak Ibu penyetorannya berapa kali gitu ya. Jadi seharusnya kalau penyetorannya sekali, berarti nanti ketika di Sakti juga dicatat sekali sampai dengan setorannya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya melakukan penyetoran ke akun depositnya itu beberapa kali, berarti nanti pencatatan di Sakti juga akan beberapa kali. Gitu Bapak Ibu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya mendapat pesan ini untuk menyapa beberapa satker ya.
kalau tidak ada yang bertanya, kita coba menyapa beberapa satker terlebih dahulu. Yang pertama titipannya dari satker dari Umrah. Apakah ada satker dari Umrah yang hadir pada Microsoft Teams hari ini? Dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, apakah ada yang mengikuti Teams pada pagi hari ini? Baik, sepertinya tidak ada ya. Kalau ada, apakah boleh open mic? Bapak atau Ibu? Kalau kita lihat ada, ini Ibu Suhartini, apakah bisa open mic, Bu? Sepertinya mungkin sedang tidak bisa. Baik, selanjutnya kalau dari, ini karena tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya, jadi kita kembali menyapa ya. Kalau dari Lanut Raja Haji Fisabilillah, apakah ada yang menghadiri acara pada pagi hari ini melalui Microsoft Teams? Baik, sepertinya juga belum dapat berkenan hadir. Tidak masalah. Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau berdiskusi atau mungkin curhat terkait penyampaian LPJ Bendahara dengan adanya implementasi Cortex ini? Ya, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, ini sudah akhir bulan, sudah tanggal 27 Februari 2025, berarti nanti per 1 Maret kita akan masuk penyampaian LPJ Februari. Mungkin hal-hal yang sering atau belum menjadi perhatian, apalagi khususnya dalam implementasi Cortex ini, adalah terkait konfirmasi penerimaan negara ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika setelah simpan, hal yang harus dicek itu selain LPJ-nya juga itu konfirmasi penerimaan negaranya. Mohon dicek di situ apakah pajak-pajak yang tertera di situ itu statusnya ada yang NA. Nah, kalau ada yang NA itu boleh dicek kembali, berarti ada pencatatan yang belum sesuai, atau mungkin kalau sudah dicek namun tidak ketemu, boleh berkoordinasi dengan KPPN. Nah, ini ada yang raise hand dari Satker 329087. Silakan Ibu, Bapak. Oh ya, silakan Pak Budi Mulyawan. Boleh open mic. Terima kasih Ibu atas kesempatannya Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Budi Mulyawan, bendahara baru di Satker 329087 ya kan. Untuk saat ini Ibu, kami kan di Satker terjadi pergantian pejabat perbendaharaan, yaitu satu pejabat PPSPM, yang kedua bendahara pengeluaran ya kan. Terus terkait LPJ ini Bu, kami saat ini kan belum melaporkan LPJ terkait hal tersebut karena kami belum memiliki user bendahara dan user PPSPM yang baru. Ya kan? Dalam hal ini kami masih dalam proses pengusulan untuk sertifikasi baik bendahara pengeluaran maupun pejabat PPSPM-nya. Pertanyaan kami Bu, apakah terkait hal ini kami di sini Satker 329087 ini diberikan dispensasi dalam penyampaian LPJ bulan Januari 2025 dan penyampaian LPJ bulan Februari 2025 nantinya Ibu. Nah, kira-kira seperti apa ke depannya kami ini Ibu? Karena sampai saat ini belum ada informasi untuk ujian sertifikasi baik bendahara maupun pejabat PPSPM-nya Ibu. Oke Ibu, sekian Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Baik,
Terima kasih kepada Pak Budi Mulyawan untuk pertanyaannya dari Satker 329.087. Izin menjawab ya Pak ya, juga untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu operator bendahara dan operator pelaporan di Satker KPPN Tanjung Pinang yang hadir. Memang benar untuk penyampaian LPJ itu dapat disampaikan oleh bendahara yang telah tersertifikasi ya Bapak Ibu. Sehingga jika ada pergantian bendahara atau pergantian pejabat PPSPM yang tahun ini sudah mungkin di SK-kan dari kantor, namun belum memiliki sertifikasi, itu sampai saat ini belum kami wajibkan atau kewajiban penyampaian LPJ-nya itu ditunda sampai dengan sertifikasinya telah terbit gitu Pak. Jadi untuk kewajiban penatausahaan uangnya tentunya tetap berjalan, berarti pencatatan saktinya juga tetap berjalan, namun kewajiban penyampaian LPJ-nya itu kami tunda sampai dengan sertifikasinya terbit. Nanti setelah sertifikasinya terbit, Bapak Ibu tentunya akan membuat user di KPPN Tanjung Pinang, dan ketika usernya telah selesai, Bapak Ibu nanti akan kami wajibkan lagi untuk menyampaikan LPJ mulai dari awal tahun. Jadi misalnya kalau sertifikasinya nanti baru terbit di Maret, nanti Bapak Ibu kan akan mengajukan user ke kami, maka akan langsung wajib menyampaikan LPJ, namun penyampaian LPJ-nya mulai dari Januari. Untuk itu kepada Bapak Ibu operator pelaporan maupun bendahara Satker, kami harapkan jika ada yang sedang dalam proses sertifikasi, proses penatausahaan di Sakti dan juga pencatatannya juga harus tetap berjalan Bapak Ibu. Jadi sehingga nanti begitu selesai sertifikasi, penyampaian LPJ-nya dapat segera disampaikan. Itu kira-kira Pak. Oke Ibu, ada lagi nih Bu, pertanyaan Ibu. Terkait itu proses keuangan ya, pencatatan keuangan Ibu. Ini untuk saat ini kan kami masih blokir. Seandainya blokirnya dibuka, ya kan? Seandainya DIPA dibuka, itu proses pencatatan keuangannya apakah menggunakan user bendahara lama atau seperti apa ini Bu? Karena kami saat ini bendahara baru kan belum memiliki user Ibu. Nah, terkait pencatatan administrasi keuangannya Ibu. Oke Bu, terima kasih Bu. Baik Pak, berarti ini untuk sampai saat ini DIPA-nya masih belum ada ya Pak ya, karena terblokir ya Pak ya? Ya betul Ibu, masih diblokir Bu. Baik, kalau untuk memang Satker yang belum ada atau tidak terdapat DIPA, itu memang tidak diwajibkan menyampaikan LPJ Bapak Ibu. Tapi nanti ini kan berarti di dalam proses sertifikasi juga ya Pak ya? Proses sertifikasinya apa sudah diajukan? Sudah diajukan lewat Simas Paten Ibu. Sudah diverifikasi Bu. Baik Pak, ya mungkin nanti ini bisa berjalan seiringan saja Pak, karena untuk proses pencatatan penatausahaan keuangannya juga sebenarnya harus menggunakan user Sakti yang baru. Siap Ibu. Atau kepada Pak Royhul, apakah ada yang ingin ditambahkan Pak? Ini mungkin terkait sertifikasi bendahara? Iya, mungkin kedengaran ya Mbak? Siap, kedengaran Pak, silakan. Jadi izin untuk bendahara, jadi menambahkan bahwa kalau misalnya di satuan kerja dari tahun 2022 kalau nggak salah, itu kan sudah wajib ya sertifikat bendahara 2021. Jadi kalau misalnya belum ada belum ada pegawai atau pejabat yang bersertifikasi bendahara, maka pada satuan kerja tersebut role bendahara tidak dapat diberikan ya Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya saat ini tidak ada bendahara, maka otomatis tidak ada juga pengeluaran yang dari bendahara seperti itu. Jadi apakah satuan kerjanya tetap bisa beroperasi? Bisa gitu kan, dengan mekanisme langsung gitu kan, mekanisme pembayarannya langsung. Jadi langsung dari
operator PPK, lalu operator PPK, lalu ke PPSPM, PPSPM mengajukannya dengan mekanisme langsung seperti itu. Nah, kasus di Dinas Kelautan sepertinya sudah disampaikan kemarin bahwa anggarannya terblokir ya Pak semua Pak. Iya, Benar ya Pak? betul Pak. Jadi gini, Iya benar. kalau misalnya sudah dipastikan bahwa anggarannya terblokir semua, itu satu konfirmasi kembali bahwa memang tidak ada anggaran yang dikelola di satuan kerja tersebut. Lalu untuk satuan kerja tersebut karena tidak ada bendahara, maka harapannya bisa menyampaikan surat pelepasan kewajiban karena tidak ada bendahara di satuan kerja tersebut, sehingga LPJ baik penerimaan atau LPJ pengeluaran yang mau dilepaskan kewajibannya bisa disampaikan. Tapi itu Pak, kurang lebih saya kemarin sudah balas WA-nya juga sih sama Bu siapa ya Mbak ya. Ya itu kurang lebih itu tambahannya Mbak Titin. Saya kembali ke Mbak Titin. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Royhul. Baik, kepada Pak Budi Mulyawan, apakah ada yang ingin disampaikan kembali Pak? Ya mungkin cukup Ibu. Nanti kalau kami bingung nanti kami coba nanti ke KPPN juga, nanti coba diskusi bertanya juga nanti di sana seperti apa ke depannya gitu. Iya, baik Pak. Silakan. Terima kasih kepada Pak Budi Mulyawan untuk pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin bertanya terkait pelaporan LPJ dan penginputan pajak atas implementasi Cortex? Mungkin hal-hal yang harus diperhatikan selanjutnya selain konfirmasi penerimaan negara tadi adalah yang biasanya terjadi itu ini ya, periode rekening koran ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Rizky. Untuk periode rekening koran itu adalah sampai di hari terakhir pelaporannya, meskipun hari tersebut adalah hari libur. Nah, kalau ini kan kebetulan di 28 Februari itu hari kerja ya Bapak Ibu ya. Saya yakin berarti penyampaian periode rekening korannya nanti seluruhnya sudah benar. Namun misalnya nanti di periode selanjutnya, misalnya di tanggal 31 Maret itu hari libur, nah Bapak Ibu mungkin masih sering menyampaikan hanya sampai hari kerja terakhir. Nah, kami mohon untuk setiap penyampaian LPJ-nya itu sampai dengan hari terakhir di bulan tersebut. Jadi meskipun tanggal 31 Maret itu di hari libur, periode rekening korannya tetap disampaikan dari tanggal 1 sampai dengan 31 Maret. Kemudian mungkin yang tadi juga sudah disampaikan, untuk kas tunai jika di akhir bulan itu lebih daripada 50 juta, itu nanti sebenarnya akan bisa Bapak Ibu lihat di suplemen kasnya. Pada suplemen kas itu per hari akan terdeteksi Bapak Ibu apabila pada hari-hari tertentu terdapat kas tunai yang lebih daripada 50 juta. Nah, tapi kami menyarankan kepada Bapak Ibu untuk membuat BA kas itu di setiap hari ketika kas tunainya lebih daripada 50 juta. Namun penyampaian LPJ-nya itu mungkin hanya untuk yang di akhir bulannya ya Bapak Ibu ya. Jadi jika per 31 Maret atau mungkin per 28 Februari kas tunai Bapak Ibu itu lebih daripada 50 juta, maka wajib melampirkan BA keadaan kas di bagian lain-lain. Pada BA keadaan kas kami juga mengharapkan Bapak Ibu menjelaskan secara detail gitu ya, kenapa pada saat akhir bulan itu memegang kas tunai lebih daripada 50 juta. Jadi harapannya keterangannya itu bukan hanya 50 juta ini merupakan UP, tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kami harapkan ketika Bapak Ibu memegang kas di akhir bulan lebih daripada 50 juta, berarti kan ada mungkin case-case tertentu yang menyebabkan hal tersebut. Apakah mungkin pembayaran yang mau dilakukan namun belum tidak jadi atau batal, nah itu mungkin bisa dijelaskan secara detail di BA keadaan kasnya. Ini penting untuk pemeriksaan nantinya ya, agar ketika pemeriksaan seluruh informasi yang disampaikan di LPJ sudah lengkap.
Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi? Kami buka untuk yang terakhir kalinya. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan atau didiskusikan terkait pelaporan LPJ Bendahara dalam rangka implementasi Cortex? Oh iya, baik. Sebelum kita masuk sesi penutupan, mungkin kita akan ada sesi foto bersama Bapak Ibu untuk dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Apakah ada yang Bapak Ibu mohon berkenan untuk menyalakan kamera? Baik, kita foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ya, tidak apa-apa Bu. Bagi Bapak Ibu yang berkenan dan bisa menghidupkan kamera, kami mohon bantuannya. Boleh dapat menghidupkan kamera untuk kita dokumentasikan dalam pelaksanaan sosialisasi hari ini. Ya, baik. Tidak apa-apa kalau bagi Bapak Ibu yang mungkin error, tidak masalah. Oke, sedang proses dokumentasi ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1 boleh bisa senyum. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghidupkan kamera. Selanjutnya kami juga kembali mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rizky selaku narasumber untuk pemaparan materi terkait pelaporan LPJ Bendahara dalam rangka implementasi Cortex. Bapak Ibu Mitra Kerja KPPN Tanjung Pinang yang kami hormati, kita telah sampai pada akhir dari kegiatan kita pada hari ini. Mewakili seluruh penyelenggara kegiatan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Mitra Kerja KPPN Tanjung Pinang yang telah hadir secara daring melalui Microsoft Teams. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara sehingga dapat dilakukan di awal waktu dan berjalan dengan lancar. Sebelum kami tutup, kami mohon kesediaan Bapak Ibu yang hadir untuk dapat mengisi presensi kegiatan pada Linktree yang telah disediakan tadi. Kami juga memohon maaf apabila ada hal-hal yang masih belum berkenan selama pelaksanaan kegiatan di pagi hari ini. Saya izin menutup dengan pantun. Ke tepi laut melihat barongsai, menonton barongsai sambil makan donat. Artinya, Sosialisasi ini telah selesai, semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Pergi ke pasar bareng Aura Kasih, ke pasar untuk membeli gulali. Kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa dan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Rizky.